Mitra Aromapreneur, kembali lagi bersama saya William Siherwijaya. Nah, banyak sekali tren yang ada di pasar Indonesia, mungkin karena WFH kali ya. Jadi orang-orang tuh di rumah iseng mau ngapain sih, bisnis apa sih yang mau dikembangin. Ada yang bisnis parfum, kuliner. Nah, salah satu bisnis yang banyak digemari terutama oleh kalangan millennials adalah membuat reed diffuser ya. Hai, ini saya William. Di channel saya, kita akan belajar banyak mengeksplor manfaat aromaterapi untuk keseharian kamu semua. So, jangan lupa ya, like dan share ke teman kalian, tekan tombol subscribe-nya, nyalakan bel atau loncengnya. Thanks guys. Jadi dengan membuat reed diffuser ini bisa menghasilkan omset yang banyak karena pertama, mereka bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Yang kedua, dengan penjualan, karena adanya WFH, orang sering di rumah, dan karena orang sering di rumah, orang butuh wewangian. Nah, butuh wewangian, orang mulai mencari-cari alternatif yang memang harganya murah, tapi juga bisa digunakan sebagai home decor, teman-teman sekalian. Nah, banyak sekali dari teman-teman saya, dari klien potensial saya, terutama dari skala rumah tangga ini, mau membuat reed diffuser, tapi bingung cara bikin base oilnya, teman-teman. Jadi banyak sekali, kok minta dong base oilnya, ini pelarutnya apa sih yang bagus, solvennya apa yang bagus. Nah, sebenarnya teman-teman nggak perlu khawatir. Di sini saya akan menjelaskan cara mudah membuat base oil reed diffuser. Oke, teman-teman sekalian, di sini ada beberapa yang kita perlu ya untuk membuat base oil reed diffuser tanpa harus beli mahal-mahal ya. Nah, yang pertama sudah pasti teman-teman butuh fragrance oil ya. Jadi memang fragrance oil ini memang bagus untuk dijadikan reed diffuser. Nah, bagaimana kalau teman-teman mau bikin something yang more natural ya, lebih natural, teman-teman bisa tambahkan essential oil di dalam fragrance oil ini. Jadi bisa ditambahkan mungkin 10-15% dari total fragrance yang mau dipakai. Sisanya menggunakan fragrance. Biasanya essential oil ini ketika dicampur dengan fragrance, baunya akan lebih amplified ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita butuh polisorbat 80. Di pasaran ini ada dua jenis, polisorbat 20, polisorbat 80, atau mungkin biasa dikenal dengan nama twin. Nah, ini untuk mengencerkan si fragrance itu. Jadi bisa diserap oleh batang atau diserap oleh rotan yang ada di reed diffuser. Nah, kemudian yang ketiga, kita butuh yang namanya fixatif ya, teman-teman. Nah, ada beberapa argumen fixatif ini perlu dipakai, ada yang beberapa tidak perlu. Wanginya sudah blooming, sudah bagus. Tapi kalau teman-teman mau bikin wanginya tuh lebih mewah, lebih bisa menjangkau coverage area yang banyak, itu bisa menggunakan fixatif, tapi tidak perlu banyak, mungkin 1-2% saja. Nah, yang ketiga adalah propylene glycol ya, teman-teman. Ini salah satu dari solubilizer yang saya pakai juga. Propylene glycol ini bisa alternatifnya teman-teman menggunakan aquades kalau mau lebih watery. Nah, di sini saya mau lebih transisi antara oil dan juga watery supaya tidak terlalu tidak terlalu cepat penguapannya. Oke, kemudian kita akan menggunakan etanol ya. Jadi di sini sebagai alkohol untuk melarutkan dan juga untuk membuat aromanya ini lebih blooming, lebih keluar ya. Alternatif yang saya gunakan adalah food grade etanol ya, jadi tidak berbahaya, dan saya sarankan jangan pernah menggunakan metanol ya, teman-teman, sebagai pelarut. Nah, kemudian terakhir adalah kita menggunakan essential oil patchouli ya. Patchouli ini wanginya memang nggak enak, tapi ketika dicampur dengan larutan yang sudah kita buat, wanginya itu akan menjadi lebih elegan, menjadi lebih mewah, dan yang paling penting ini bisa membuat ketahanan aroma ini lebih besar. Oke, teman-teman, langkah pertama adalah kita masukkan propylene glycol sebanyak 40% dari larutan. Nah, saya akan membuat base oilnya itu dalam skala 100 ml. Jadi ketika dipakai 40% berarti ada 40 ml ya, teman-teman. Kita masukkan ke dalam tabung ukur ininya. Oke, teman-teman. Sudah masuk 40%, kemudian kita tambahkan solubilizernya yang tadi
Twin 80. Biasa saya pakai adalah 10% dari larutan, which is kalau 100 ml adalah 10 ml teman-teman ya. Kita masukkan 10 ml di sini pertengahannya. Oke. Kemudian kita tambahkan sedikit fiksatif. Nah, fiksatif ini juga 10 ml ya. Jadi kita akan masukkan fiksatif sebanyak 10 ml sampai angka 60. Oke, teman-teman, setelah larutan ketiga jenis itu dicampur, kita aduk sampai warnanya putih ya teman-teman. Ya, kalau belum putih jangan selesai diaduk sampai warnanya seperti memutih. Jadi semua percampurannya ada, semua kandungannya ada di dalam, putih dan pekat. Oke, setelah seperti ini kita bisa tambahkan pelarutnya. Jadi ini warnanya kan sudah butek ya teman-teman ya. Nah, kita mau buat base oilnya ini bening ya. Kita campurkan pelarut etanol ya, etil alkohol sampai angka 100. Oke. Setelah itu kita aduk. Sampai berwarna putih sampai bening ya teman-teman. Nah, sudah bening ya, kandungannya semua sudah ada di dalam. Nah, kemudian pertama kita akan masukkan fragrance ya teman-teman. Ada beberapa masukan, itu 20%, 30% dari fragrance, tergantung kekentalannya. Jadi kalau terlalu kental seperti lavender ini kan kental ya teman-teman, saya hanya masukkan 20%, 80%-nya adalah base oil ya. Jadi kalau terlalu kental kita masukkan 20% saja. Jadi kita tuang sini 20 ml ya, karena kita mau buat 100 ml. Oke. Nah, step selanjutnya kita campurkan base oil yang sudah kita buat ya teman-teman hingga 100 ml. Oke. Udah, kita aduk sampai bening ya teman-teman. Nah, seperti yang tadi saya katakan, saya tidak mau terlalu cair supaya tahan lama, tapi juga tidak mau terlalu oil. Nah, ini tidak cair, tidak oil ya. Jadi memang kelihatan watery, tapi memang ada masanya. Jadi ini bagus deh untuk jadi reed diffuser. Nah, terakhir untuk menambah kesan mewah di percampuran reed diffuser ini, kita tambahkan patchouli sebanyak 2 ml teman-teman. Ya. Jadi karena ini kental, kita satu-satu ya. Jadi 1 ml kita masukin. Tadi saya bilang 2%. Jadi 2% dari 100 ml adalah 2 ml ya. Tapi kita tidak langsung masukkan 2 ml. Kita coba satu-satu karena ini terlalu kental. Nanti kalau 2 ml langsung dimasukkan biasa jadi butek. Jadi kita satu-satu ya. 1 ml kita masukkan. Kita aduk ya sampai bening. Sudah bening, kita masukkan lagi 1 ml.
Oke teman-teman. Jadi sebetulnya dalam buat reed diffuser banyak teknik, banyak caranya. Tapi saya kelompokkan menjadi 3 jenis. Yang satu adalah tipe minimalis. Jadi ditandai dengan reed diffuser yang warnanya pun juga hitam, putih seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian ada bunga-bunganya. Oke. Saya akan masukkan 20 ml ya. Jadi menggunakan tabung ukur satu lagi. 20 ml ke dalam campuran tersebut ya. Jadi ini ready to use. Oke ya. Ini kita masukkan ke dalam sini. Ya, jadi untuk tipe minimalis tadi kita buat seperti ini saja. Mungkin ada batang putihnya ya teman-teman biar cantik. Dan kita tambahkan satu bunga. Jadi kalau begini bisa, jadi begini aja sudah oke. Tapi kalau saya lihat bisa ditambahkan satu warna putih seperti ini ya. Seperti ini ya teman-teman. Nah, ini model minimalis. Kemudian kita lanjut ke model yang kedua, model klasik ya teman-teman. Ya, kalau klasik memang dari botolnya pun juga harus teman-teman pilih yang bentuknya unik, lebih klasik ya. Kemudian juga ada bunga-bunga seperti ini ya. Kita masukkan, tadi saya masukkan 20, sekarang saya masukkan mungkin di 60 ya teman-teman. Oke. Pertama kita masukkan bunga yang ini dulu, terus ya. Untuk di depan, biasa di depan begini ya. Bunga gedenya juga. Nah, kemudian bisa bahkan ini ya. Teman-teman, jadi batangnya kalau klasik itu dia lebih gede ya, lebih gede. Dan mungkin buat pemanis kita tambahkan batang yang seperti ini ya. Oke, ini tipe yang kedua teman-teman. Nah, tipe yang ketiga adalah transitional style. Jadi transisi dari minimalis dan juga transisi dari klasik ke minimalis. Ya, ditandai dengan botolnya ini bentuknya itu lebih minimalis, tidak banyak lekukan-lekukan. Tapi untuk reednya itu bisa kita pakai yang style minimalis bunganya maupun daun-daunnya ya. Dan juga untuk ini tidak seperti yang klasik batang-batangnya gede. Di sini kita pakai batang yang lebih tirus teman-teman ya. Oke, ini ada sisanya, saya masukkan semua. Sini. Kemudian pertama seperti tahap pertama yang kita masukkan bunganya, kemudian batang. Bersilangan begini juga bagus. Kita bisa tambahkan satu lagi. Seperti ini, jadi bersilangan. Ini. Oke, teman-teman sekalian, tadi itu 3 cara membuat reed diffuser dan cara membuat base oil yang tepat. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Terus ikutin channel saya di Aromapreneur TV dan juga Senstory. Saya akan membagikan banyak sekali tips dan trik cara meracik aroma serta produk turunannya dan bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Salam wangi.